Halo warga pecinta KRM. Guys, baru-baru ini Felix Xiao diduga menghujat Pak Prabowo, guys. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Felix Xiao menghujat Pak Prabowo? Apakah Felix Xiao ini orang yang bisa dipercaya atau tidak? Siapa yang paling bisa dipercaya? Apakah Felix Xiao atau Pak Prabowo? Jadi kalau saya perhatikan ya di media sosial itu banyak pendukung daripada Felix Xiao mengatakan bahwa Pak Prabowo itu mendukung Zionis, mendukung Amerika, mendukung orang lain ya, nggak pro terhadap Palestina dan lain sebagainya. Menurut kalian, apakah ini benar atau tidak? Kemudian pendukung Pak Prabowo mengatakan, Ustadz Felicia itu Ustadz yang paling radikal, Ustadz tidak netral, ya. Dia mengurusi politik, tapi dia nggak ngerti politik, ya. Dia ngurusin tentang geopolitik, tapi dia nggak ngerti geopolitik. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang layak dipercaya? Apakah Pak Prabowo masuk pada board of speech ini rasional atau tidak? Apakah ini keliru atau tidak? Apakah ini mendukung Palestina atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, biar jujur ya, biar rasional, saya dibantu dengan asisten saya, yaitu Mbak AI. Langsung saja kita tanyakan sama Mbak AI. Halo Mbak AI, lu kenal sama Ustadz Felix Xiao nggak? Ustadz yang dulu dirumorkan Ustadz paling radikal di Indonesia. Nah, baru-baru ini Ustadz Felix Xiao mengkritik keras Pak Prabowo. Lalu pendukung Felix Xiao mengatakan bahwa Pak Prabowo bergabung dengan Board of Peace yang dibangun oleh Donald Trump itu bermasalah. Itu tidak akan bikin Indonesia makin mewujudkan cita-citanya memerdekakan Palestina. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang bisa dipercaya? Apakah Pak Prabowo atau Ustadz Felix Xiao? Siapa yang paling ahli di bidang geopolitik? Apakah Pak Prabowo atau Ustadz Felix Xiao? Tolong jawab dengan jujur, tanpa basa-basi. Jujur, tanpa muter-muter ya. Yep. 1. Soal siapa yang bisa dipercaya. Ini bukan soal siapa orang baik atau siapa lebih islami. Yep. Ini soal kapasitas dan peran. Yep. Pak Prabowo, aktor negara, pegang kekuasaan real, akses ke diplomasi, militer, intelijen, dan forum internasional. Yep. Keputusannya bisa langsung berdampak, walaupun sering kompromistis dan tidak ideal. Yep. Ustadz Felix Xiao, aktor opini dan moral, bukan pengambil kebijakan. Suaranya keras, jelas, ideologis, tapi tidak punya kewajiban mengurus konsekuensi negara, ekonomi, keamanan, diplomasi. Jadi, dipercaya untuk apa? Untuk sikap ideologis and moral, Felix? Untuk keputusan negara and real politik, Prabowo. Kalau disuruh milih salah satu untuk menggerakkan negara, ya Prabowo, mau tidak mau. 2. Soal World of Peace, forum ala Trump. Pendukung Felix bilang, itu bermasalah, nggak pro-Palestina. Secara ideologis, kritik itu masuk akal. Tapi secara geopolitik, Indonesia tidak bisa sendirian melawan arus global. Masuk forum internasional tunduk 100%. Banyak negara pakai strategi. Masuk dulu, pengaruhi dari dalam. Masalahnya, Indonesia bukan negara superpower, jadi pengaruhnya terbatas. Tapi kalau nggak masuk sama sekali, pengaruhnya nol. Ini dilema klasik. Felix bicara seharusnya. Prabowo bekerja di wilayah yang mungkin. Di soal Palestina. Jujur ya, ini pahit. Tidak ada satupun negara muslim besar yang benar-benar memerdekakan Palestina secara nyata. Termasuk Arab Saudi, Mesir, Turki, Iran, semuanya main kepentingan nasional. Indonesia, kuat di retorika dan moral, lemah di daya tekan militer and ekonomi. Jadi kritik Felix itu benar secara nilai, tapi gagal kalau dijadikan strategi negara. 4. Siapa paling ahli geopolitik? Tanpa debat, Prabowo ahli praktik geopolitik dan pertahanan. Felix ahli narasi ideologis dan dakwah politik. Felix bukan ahli geopolitik operasional. Dia tidak salah, tapi bidangnya beda. Kesimpulan jujur tanpa basa-basi. Felix Xiao benar secara moral dan idealisme. Prabowo realistis, oportunis, tapi efektif secara negara. Kalau Indonesia dipimpin murni ala Felix, ideal tapi berisiko runtuh. Kalau murni ala Prabowo, stabil tapi sering bikin kecewa secara moral. Yang sehat itu, Felix jadi pengingat moral. Prabowo jadi eksekutor negara. Masalahnya di Indonesia sering kebalik. Yang tidak pegang tanggung jawab paling keras, yang pegang tanggung jawab paling kompromi. Kalau lu mau, gue bisa bedah. Apakah kritik Felix itu tulus atau politis? Atau apakah langkah Prabowo itu strategi atau sekadar cari aman? Tinggal bilang aja. Kita lanjut lebih dalam dan tetap jujur plus dingin kepalanya. 5. Kritik Ustadz Felix. Tulus atau politis? Jawaban pendek, dua-duanya. Tulusnya di mana? Felix konsisten sejak dulu, anti-Zionisme, anti-hegemoni barat, anti-kompromi ideologis.
dia nggak berubah posisi walau rezim berganti. Ini poin penting. Kritik ke Prabowo selaras dengan worldview dia, bukan reaksi dadakan. Jadi, bukan kritik pesanan, bukan juga sekadar cari panggung. Politisnya di mana? Felix paham betul, oposisi moral itu punya pasar besar di umat. Kritik keras ke penguasa menguatkan posisi simboliknya sebagai suara umat yang tidak bisa dibeli. Dalam politik opini, posisi paling aman itu selalu di luar kekuasaan. Jadi jujurnya, Felix tidak bohong, tapi tidak menanggung risiko negara. 6. Langkah Prabowo. Strategi atau cari aman? Jawaban jujur, strategi yang bercampur pragmatisme tinggi. Ini strategi. Prabowo tahu, Indonesia butuh pintu ke semua blok barat, timur, non-blok, bahkan yang ideologinya bertentangan. Dalam geopolitik, hadir di meja musuh lebih berguna daripada teriak dari luar. Tapi juga cari aman. Bergabung forum global bikin Indonesia tidak diisolasi. Investor tenang, militer dan pertahanan dapat akses Prabowo bukan pejuang Palestina, tapi penjaga stabilitas negara. Dan ini kalimat pahit tapi faktual. Open quote. Negara tidak digerakkan oleh empati, tapi oleh kepentingan. Close to you. Kenapa isu Palestina selalu dipakai? Karena Palestina itu simbol moral tertinggi umat, tapi biaya politiknya rendah. Indonesia nggak berperang langsung. Makanya, aktor dakwah pakai Palestina untuk menjaga kompas moral. Aktor negara pakai Palestina untuk retorika diplomatik. Dua-duanya pakai Palestina, tapi untuk tujuan berbeda. Let. Kalau benar-benar mau jujur ekstrem, ini bagian yang jarang orang berani ngomong. Indonesia tidak punya leverage nyata untuk memerdekakan Palestina. Tidak punya veto PBB, tidak punya tekanan militer, tidak punya kendali ekonomi global. Yang Indonesia punya cuma legitimasi moral, suara di forum, tekanan simbolik. Jadi ketika Felix bilang, langkah ini merusak perjuangan Palestina. Secara nilai, iya. Secara efek nyata, dampaknya hampir nol. Non-harassment. Jadi siapa yang lebih benar? Pertanyaannya keliru kalau cuma dua opsi. Yang benar, Felix benar sebagai penjaga idealisme, Prabowo benar sebagai operator kekuasaan. Yang salah itu kalau Felix menganggap negara bisa jalan pakai idealisme murni, Prabowo menganggap moral bisa ditunda tanpa batas. Pertanyaan terakhir buat lu penting. Gue lempar satu pertanyaan tajam ke lu. Bukan untuk dijawab ke gue, tapi ke diri sendiri. Open quote. Lu mau Indonesia jadi negara yang bersih sikapnya tapi lemah, atau kuat posisinya tapi penuh kompromi? Close quote. Karena dunia nyata selalu maksa kita milih salah satu lebih dulu. Kalau lu mau, next kita bisa. Bongkar mitos umat versus negara, atau bedah kenapa tokoh-tokoh dakwah sering lebih dipercaya daripada pejabat. Atau bahkan, apakah Indonesia sebenarnya siap jadi negara adidaya moral? Tinggal pilih arah. Wow, singkat saja. Kenapa di Konoha itu kalau berpihak pada Palestina itu dianggap suci gitu, kalau nggak berpihak dianggap jahat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Singkat dan jujur ya, tolong jawab ya. Terima kasih. Karena Palestina di Indonesia, Konoha, sudah jadi simbol moral, bukan lagi isu geopolitik. 3 poin inti. 1. Narasi agama dan sejarah Palestina ulah korban tertindas. Israel penindas. Dalam logika moral sederhana, bela korban suci, netral kompromi, dianggap membela penindas. 2. Politik emosi, bukan analisis. Mayoritas orang tidak mengikuti detail geopolitik, tapi ikut emosi kolektif. Jadi sikap politik dinilai dari posisi moral, bukan hasil nyata. 3. Identitas kelompok pro-Palestina jadi penanda keimanan dan keberpihakan umat. Begitu identitas main, yang beda sikap langsung dicap jahat atau pengkhianat. Kesimpulan telanjang, open quote, di Konoha, Palestina itu tes moral, bukan debat kebijakan. Lulus well suci, gagal iwa musuh, close quote. Bukan karena semua orang jahat, tapi karena cara berpikirnya hitam putih. Udah. Oke, ya sekian ya. Terima kasih. Saya kok kaum ya. Tes. Oke, sekian videonya. Saya pecinta KDM, salam rasional.